Hari ini Shannon harus beres ya. Ulang lagi ya dari depan. Mengingat-ingat lagi. Kalian sambil minum deh biar nggak ini. Saya juga minum dulu. Oke, sekarang Shannon ya. Ini algoritma yang termasuk yang terbaik dengan cara apa? Dia kalau tadi kan kalian fix wavelength, kalau ini enggak, jumlah bitnya beda-beda karena yang sering bitnya kecil, yang jarang bitnya lebih panjang. Cara memecah supaya distribusi bitnya itu sesuai dengan kemunculan simbolnya, itu caranya adalah dengan membagi-bagi gitu. Ingat kan kemarin misalnya kayak tadi kan simbolnya kan dihitung beberapa per berapa kan. Terus nanti kan kita yang belum tuh ngitung redundansi sama efisiensi, tapi cara kalian baca tabel ini udah kebayangkan. Intinya ini hitung probabilitasnya, terus apa? Terus di sort. Ini kebenaran aja nih ngesortnya bener gini ya, urutannya A B C D E F G ya. Tapi kan bisa jadi enggak gitu. Terus selalu dibagi dua yang selisih antara apa kanan sama kiri atau bagi dua itu antara dua itu tuh selisihnya tuh paling kecil. Kenapa? Supaya evenly distributed gitu. Dah, setelah dibagi dua, apa? Yang atas dikasih 0, yang bawah dikasih 1. Udah, sampai sini oke? Udah, terus apain? Udah kasih simbol berarti. Kan di atas 0, kan simbolnya sama B. Nggak mungkin dong dua-duanya 0. Berarti harus 0, 0. Itu jadi A gitu kan ya. 01 jadi B. Ini nggak usah nih. Sampai sini oke kan? Dah, selesai, buang. Nah, sekarang kita mau bagi dua nih, C, D, F, G. Memotongnya mau gimana? Mau gini, apa mau gini, apa mau gini gitu kan ya. Kalau kita hitung kan 0,3 sama 0,25 selisihnya paling kecil dong. Jadi kita motongnya di sini kan. Nah, berarti kan ini udah ya, di depannya udah ada, kita udah punya satu-satu kan. Kita motongnya di sini ya berarti ya. Kayak tadi lagi, yang atas, sorry, 12. Yang atas kasih 0, yang bawah kasih 1. Udah kan? Simbolin sekarang. Tapi kan nggak mungkin C sama D dua-duanya 1-0 kan? Berarti 101, 100 adalah C. 101 adalah D. Oke, dah. Sekarang tinggal FG nih, bagi dua. Yang paling deket gimana nih? Gini atau gini? Kalau gini berarti 0,1 sama 0,15 kan? Kalau gini 0,2 sama 0,5. Kejauhan. Berarti motongnya harus di sini kan? Kayak tadi lagi kan? Berarti motongnya di sini. Gimana sih warnanya? Lah, biar nggak pusing nih. Kelihatan kan ini? Nih. Nah, yang atas dikasih 0, di bawah dikasih 1. Ya udah si E ini 110 bisa karena kan belum ada 110. Masih bisa ngikut yang atas, masih bisa 3 digit gitu maksudnya. Jadi ini masih bisa 3 digit, yang lain udah nggak bisa nih. Jadi harus 4 digit. Karena 111 berduaan ini nggak bisa, berarti yang 110 itu F, yang 111 adalah G. Gitu. Ini kan udah ya, gampang kan? Nanti juga kuis gini ya, kalian gitu aja bagi dua. Eh, hati-hati aja, tinggal ngitungnya pelan-pelan. Dah. Sekarang, kalau mau gitu boleh. Kalau saya senang kayak gitu. Tapi kalau saya kalian mau pakai diagram, itu juga bisa. Tapi prinsipnya sama gitu. Ya udah pakai diagram aja misalnya. Kita cari nih mau dipotong di sini misalnya gitu kan. Jadi kan nanti ini berdua ini sama yang ini kan gitu ya. Terus nanti ini mau dipotong di mana di sini kan gitu. Berarti nanti gini mecah jadi gini. Terus nanti ini dipecah di sini gitu. Mau gitu juga boleh. Nah, nanti caranya gimana? Setelah kita mecah-mecah, jadi kalau udah kayak gini tuh kalian pakai pohon, pecah-pecah, pecah-pecah, pecah, sampai semuanya paling sedikit tuh berduaan gitu ya. Pokoknya gini ya, sampai sampai nggak berduaan, sampai habis semua lah, pokoknya sampai semuanya tinggal sendiri gitu. Ini kan semuanya dipecah ya, berarti mecah berapa kali? 1, 2, gitu kan deh. 3, 4 kan. Sampai mereka jadi tinggal sendirian-sendirian kan. Kalau udah kasih nomor aja.
kasih cabang 01, 00, 01, di sini 01, di sini 01 gitu. Terus nanti tinggal diurut. Berarti kan kalau A ke sini jalurnya, B ke sini. Itu juga boleh. Jadi nanti di ujian kalian bebas. Kalau kalian lebih suka pakai tabel, tabel. Kalau lebih ngerasa lebih cepat pakai pohon, pohon. Tapi ingat jangan lupa di sort. Jangan lupa di sort. Nanti kalau kalian main tempel gini, terus nanti nilainya tuh jadi aneh gitu. Pokoknya kalian mesti ngecek kok jumlahnya nggak satu atau misalnya kok aneh sih ini jadi gede lagi angkanya gitu karena makin ke kanan tuh harus makin kecil angka-angkanya karena makin makin kan bagi dua bagi dua bagi jadi jadi 4 jadi 8 jadi gitu ya gampang ya bisa ya tapi pinter-pinter kok tadi lihat quiz kayaknya udah oke lah aman dah sekarang redundansi nah ini nih yang saya pengen ngejelasin redundansi. Lihat ya, redundansi itu rumusnya R. R itu adalah L minus H. Apa itu? Nah, ingat nggak rumus ini yang tadi kita pakai? Average length kan, di mana untuk setiap simbol, dia kemungkinan munculnya berapa persen, dikalikan panjang dari simbol, panjang bit dari simbol itu gitu kan. Itu average length kan. Jadi kayak kita misalnya kayak gini nih. Oke, berarti kan si A tuh 0,25 kan. Panjang bitnya berapa? 2 kan. Ditambah B 0,2 kali 2. C 0,15 kali 3. Dan seterusnya kan. Ini bisa kan? Gampang kan? SD gitulah ya. Berarti ini panjang average length-nya berapa? 2,7 bits per simbol. Gitu. Nah, itu average length. Rata-rata dari panjang kita maunya tuh makin kecil makin bagus. Tapi ada batasan. Kalau terlalu kecil tuh nanti jadi nggak unik. Nggak uniquely decodable juga gitu. Problem lah pokoknya. Jadi ada minimumnya emang. Dah sampai situ oke ya. Clear ya. Average length gampang. Sekarang entropi. Ingat gak yang saya pernah bilang? Entropi itu akan tinggi kalau dia kemunculannya tuh jarang gitu ya. Nah ngitungnya dia negatif karena dia ada sepernya gitu kan ya. Karena ini kan nanti diseperin jadi ada minusnya. Nah, kalian bisa lihat yang di slide sebelumnya. Nah, ini kan kita lihat sama aja nih sebenarnya. Kaliin possibility dia munculnya nih, probability ini kan yang ini gitu. Terus dilogkan dengan basisnya 2 kan, berarti karena biner. Jadi 2 log. Artinya apa sih kayak gini entropi itu kan sebenarnya ngitung ya. Probabilitas kemungkinannya dia dengan simbol-simbol yang digunakan bit simbolnya gitu. Jadi kayak ini 0,25 sama aja 0,25, 0,20 gitunya. Ininya ada ngambil dari probability, tapi di sini kita ngitung log 2 dari 0, jadi ini lebih gampang lagi rumusnya gitu. Jadi kita tinggal probabilitasnya dikali log basis simbolnya kaliin simbolnya. Tujuannya apa? Kita mau lihat gitu ya. Entropi itu mau lihat seberapa efisien penyimbolan itu gitu ya. Penyimbolan yang dibuat gimana ya? Seberapa efektif simbol yang kita buat untuk mewakili informasi yang dibawakan oleh si data yang kita coding gitu. Kita encode kan gitu. Nah, dia 2,67 bit per simbol. Lihat deh hasilnya gini kan sama kan bit per simbol. Nah, redundansi, nah ini yang maksudnya saya mau jelasin. Redundansi itu adalah average length dikurangi entropi. Jadi 2,7 dikurang 2,67. 0,03 bit per simbol. 1% lebih banyak dari entropi. Ini bagus atau enggak? Nanti kita lihat. Jadi si redundansinya tuh 0,03 bit. Jadi ada pengulangan. Jadi sebenarnya ada simbol yang berulang gitu. Untuk mewakili si data yang kita encode ini gitu. Jadi maunya sih sebenarnya redundansinya rendah. Gitu. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Oke, sampai sini clear? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau ada tanya langsung nanya. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Tadi kan redundansi udah.
Average length udah tahu, entropi udah tahu. Sekarang efisiensi. Nah, berarti kan kalau saya kita udah tahu nih, tujuan kita tuh ngapain sih? Kita punya message, mau kita simbolkan. Si simbol itu harus seefisien mungkin. Cara ngukurnya dari apa? Dari panjangnya, bitnya jangan panjang-panjang. Terus jangan sering-sering gitu. Jadi seefisien aja gitu. Nggak usah nyimbol-nyimbol panjang kalau bisa pendek gitu. Nah, entropi itu kaitannya sama kemunculannya juga kan gitu. Maksudnya probabilitas kemungkinan dia gitu kalau misalnya memang jarang ya udah kasih gede gitu nggak apa-apa gitu. Nah sekarang kita lihat lagi efisiensinya gimana ngitungnya berarti. Kalau tadi kan redundansi L minus H. Kalau kalau efisiensi H per L artinya entropi per L. Kalian bisa lihat gak? Jadi 2,67 dibagi 2,7. Lihat efisiensinya tuh 98,89%. Kenapa kayak gini? Maksudnya apa gitu? Kenapa H per L? Artinya kita tuh mau lihat ya, apakah distribusi kemunculan simbol itu dibandingkan dengan panjang penyimbolannya itu dia seberapa efisien gitu. Hemat nggak gitu? Apa boros? Gitu loh. Makanya tadi kan dibilang Sanon Fano bagus ya, karena memang dia nggak akan nambah bit kalau belum perlu gitu. Makanya tadi kalau kalian ngebagi-bagi ini harus 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 balance kan, karena dia supaya apa? Supaya terdistribusi secara rata gitu, evenly distributed. Kalau nggak rata kenapa Bu? Kalau nggak rata itu nanti kalian boros bit gitu. Kalau di sini kan kita efisiennya kelihatan, maksudnya nih D sama E masih bisa pakai 3 bit, gak usah nambah gitu. Kan C 3 bit nih. Terus saya kebayang ya udah D sama E jadi 4 bit dong gitu kan, karena udah mecah lagi gitu kan. Enggak, kalau masih ada simbolnya jangan nambah bit dulu, pakai aja lagi gitu. Bit yang jumlah bit yang sama. Jadi dia efisiensinya 98 gitu. Tapi kalian masih lihat dulu ya perbandingannya. Oke, sekarang ini kan tadi soal yang ini ya, yang tadi kan, yang ini ya, 7 simbol. Sekarang kita punya 6 simbol nih. Kemunculannya 25, 0,25 dan seterusnya. Kita bisa bikin kan, kayak tadi lagi, terus kita hitung redundansi sama efisiensinya. Ya, gampang harusnya ya. Mana tab gue hilang? Oh ini. Sekarang kita coba ya. Berarti kan, oke, sekarang lihat aja. Sebenarnya kalau lihat, kira-kira setengah deh ngebaginya gitu. Setengah-setengah gitu. Jadi nanti kalau kayak kue gitu, bagi setengah. Terus nanti bagi setengah lagi gitu. Ini kan gampang, udah. Oke, bisa Bu sambil merem. Ini mah udah pasti gini gitu kan ya. Ini jadi 0 nih 1, udah bisa Bu. 0, 0 itu pasti A gitu kan. 0, 1 itu adalah B, bisa. Oke, ini rata nih. Ya udah bagi duanya begini, udah jelas gitu kan. Oke, bagi dua begini. Tapi kan simbolnya udah dipakai 001. Ini kan kalau 1010 nggak bisa dong. Ini kan kita bikinnya jadi ini kan 00 kan. Ini satu kan bagi dua. Jadi yang satunya pasti 0, yang satunya pasti satu kan bercabang. 10 dua-duanya CD nggak bisa dong. 100 berarti jadi C. 101 jadi D. Udah. Nah, sekarang kalian kan kebayangnya, hah, berarti kalau misalnya udah gini mesti mecah lagi dong gitu. Enggak sebenarnya gitu. Masih cukup representasi bitnya. Jadi yang ini kan satu 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 nol nol satu satu nol satu kan udah jadi C sama D. Nah di sini kan nih dia kan udah kebagian satu satu kan. Masa dua-duanya E sama F mau satu satu. Berarti yang satu dikasih nol. Jadi ini lebih gampang dari yang tadi. Ini jadi F. Ini sampai sini udah gampang ya. Udah gampang banget ya. Maksudnya udah nggak boleh salah ya. Makanya ini penyimbolan yang simple dan yang nanti kalian pusing tuh kalau udah gulung ya tuh lumayan tuh. Ini salah satu Sanon Fano tuh yang gampang dan ringkas gitu dan jenius. Dah, hitung sekarang redundansinya. Rumus biasa, ini udah harus di luar kepala. Hitunglah misalnya ya. Average length. Nah ini tapi kenapa Bu? Ini jadi 0,5 kali 2 Bu. Ya karena ada dua. Sebenarnya kan 0,25 kali 2 ditambah 0,25 kali 2. Ini karena dia ini sebenarnya salah. Bener ya?
2, bener nggak sih? 2 kali 0,5 ya? Bener kan? 2,25 tambah. Terus 0,5 tambah 3. Iya gitu. Ini 0,25 kali 3 ya? Oh, 3-nya. Iya bener. Ini kan ada 3. Ini kan ada 4. Jadi ya pokoknya nih kalau dijumlahin tuh jadinya 2,5 bit per simbol lah ya. Udahlah, hitung aja pokoknya 0,25 kali 2 ditambah 0,25 kali 2, 0,125 kali 3, dan seterusnya. Tapi kan berulang gitu. Jadi diringkas ya. Bisa kan? Cincai ya. Bisa, bisa, bisa. Hanya gimana ngitungnya lebih gampang lagi. Ya udah 2 kali 0,25. Ini ada 2 karena ada 2 simbolnya. Ini ada 4 gitu ya. Gitu. Oke. Jadi 2 kali 0,25 log, dan ini kali log. Lognya 2 ya. Ini kali 0,25, ini 0,125. Hasilnya kan sama nih. Liatin, entropi sama ininya sama. Berarti hasilnya 0 bit per simbol. Redundansinya berarti ini sangat efisien karena 0 bit per simbol gitu. Gak ada perulangan. Jadi kalian bisa lihat gak korelasinya yang sama sebelumnya? Kayak kalau ada perulangan tuh kan pengaruhnya jadi kayak nggak instan kan, karena diulang lagi. Terus nggak prefix free kan, karena ada repetisi. Nah itu tuh nanti redundansinya bakal tinggi karena dia ngulang-ulang gitu. Kalau ini nggak. Jadi dia bisa 0 gitu. Ini contoh redundansinya 0. Sehingga efisiensinya kalau dibagiin jadi 100% gitu. Karena ya udah emang paling bagus ini berarti apa namanya pengkodan ini tuh paling bagus berarti. Jadi apa yang bisa kalian lihat bahwa redundansi itu maunya kecil, efisiensi maunya tinggi gitu. Redundansi itu maunya kecil, efisiensi tinggi. Average length kecil, entropi kecil apa besar maunya? Ayo, besar juga, besar harusnya. Entropi itu harus maunya gede ya. Apa kecil sih? Tapi karena di minus gitu ya, jadi minus, jadi bawah gitu ya. Oke, dah. Sampai sini oke kan? Gak susah. Nah, contoh 3. Gunakan tabel kode pada contoh 2 untuk encode pesan Fabet CAB. Hah? Tabel kode pada contoh 2. Berarti kita pakai ini ya? Nih. Oh, berarti kan kalau misalnya aduh, lihatnya gimana? Fabet berarti ya udah tinggal taruh aja F adalah 111. Oh iya, lihat sini aja. F111, A000, B01 dan seterusnya kan. Udah, tinggal gini. Ini apa susahnya? Kalau yang ini, nah, udah ya. Ini kan cuman ngambil aja ya. F itu apa, B apa, cuman gitu ya. Lookup table lah. Nah, dari hasil encode pada contoh 3, hitung rasio kompresi. Nah, sekarang mulai ngomongin kompresi. Ingat gak kompresi itu apa? Sebelum sama sesudah di encode gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini tuh jadinya berapa bit sih? 3, 5, 7, 10, 16, 20 bit kan? Panjang pesan hasil kompresi 20 bit. Sebelumnya berapa? 8 kali 8, 64. Ya kan? Berarti rasionya berapa? 64 per 20 gitu. Berarti ya ini 32:1 atau 3,2 gitu ya rasio kompresinya. Gitu. Nah, rasio kompresi itu adalah 1 dikurang ini gitu ya. Pokoknya dari dia terkompresi dikali berapa persen. Jadi si 1 dikurang 20/64 gitu ya. Tadinya berapa dikali 100. Jadi 68,75% gitu. Jadi biar nggak bingung gini. Rasio kompresi itu dari awal ke dikompres kan awalnya 64. Tadi kan ada kan di soal kuis pakai pakai ASCII 8 bit jadi 20 gitu. Berarti rasionya tuh kalau di 1 ini tuh 32 gitu. Kebayang nggak? 3,2. Nah, berarti kalau kita misalnya
mau lihat ya rasionya berubah berapa sih dari 1. Berarti dikurang ini kan. 1 dikurang 20 per 64. Kenapa dikaliin 100? Karena pakai persen gitu. Jadi 1 dikurang 20 per 64. Jadi ya gitu. Pakai rasio aja. Perubahannya gitu jadi berapa. Ya, makanya dikurang 1 dikurang gitu. Nah, sekarang decode ini. Ah, sekarang gunakan tabel untuk contoh 2 untuk decode 111. Ah, kita kan lihat ya. Decode 111 ini udah pasti F kan. 00 ini pasti 000 nggak ada kan. Berarti ini pasti di sini. 011 nggak ada. Berarti ini gitu kan. 110 ini. 101 ini. 100 ini. 000 nggak ada ini. Gitu kan. Berarti ini tuh F. Ini tuh A. Ini tuh B. Ini E. 101D. 100 C. Ini A. Datin kan. Uniquely decodable ya. Cakep kan? Oke. Sabar ya. Kita habis ini. Saya udah absen kok. Nah, udah. Berarti sekarang PR. Ini kalian mesti bisa nih. Lihatin ada simbol, ada A, I, U, E. A, I, U. A, E, I, O, U. Ada tanda seru. Probabilitasnya. Berarti kalian tinggal sort aja. Ini di sort dulu. Jangan lupa. Terus dibagi. Hitung average length sama entropi bisa dong. Redundansi udah bisa. Variansi kode bisa nggak? Varians tuh ada rumusnya yang di slide sebelum-sebelumnya. Coba cari varians yang di awal, yang di statistik. Statistik kalau nggak salah di slide 2 deh, pertemuan kedua. Tunggu, sabar. Ini bukan. Hold on. Varians tuh kalau nggak salah di sini apa yang di pertama ya? Ini deh, kalau nggak salah. Yang saya ngajarin statistik. Alah lupa. Di mana sih? Pokoknya ada deh. Entropi. Apa yang pertama ya? Lupa. Varians. Nggak ada. Tunggu, sabar ya. Yang pertama. Ini mah yang tadi ya. Oh lupa ya di mana ya, kayak pernah ngajarin loh. Varians. Ya udah. Nanti deh saya cek. Ini kan variansi kode. Cari ya. Nanti saya kalau mau saya ini ada deh variansi kode tuh. Nah ini juga sama. Ada saja kalian hitung nih. Ada spasi dihitung nggak Bu? Hitung aja deh. Hitung aja sama spasi kayak yang tadi kan, spasi tuh ada representasinya kan. Jadi ini si A ini muncul berapa? Jadi ini dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 ya. Berarti A itu muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah 0,5 A tuh. Hitung gitu. Kok jadi lupa ya? Coba. Uh, dari kode apa? Rasanya udah deh, tapi nggak tahu malah.
Coba ya, kita belum Wolfman sih, tapi mau lihat dulu. Ah, punyanya Stick. Halah mah, kenapa jadi paper? Tapi kan sama aja tuh liatin kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuma ngitung variansnya gimana, Bang? Saya nggak mau baca paper. Definisi kuadrat, penyimpangannya aja kan, maksudnya berapa? Coba ya, dari kita lihat ChatGPT coba ya, varians. Cara hitung varians dari simbol. Nah, ini pakai ini, asal udah ada deh di slide ya. Nah, kayak gini aja berarti. Ini kayak gini ya, misalnya simbol. Terpaksa nyuruh asisten deh, Cia. Ya, kayak misalnya rumus varians kan gini. Intinya tuh apa sih simpangan? Jadi kita tuh mau nyari seberapa variasi dari, ya kalau misalnya tinggi badan, itu maksudnya dia dari mana? Dari 150 sampai 200 cm kah atau gimana? Ini tuh ada variansnya. Jadi di X itu simbolnya, simbol keberapa, probabilitasnya, kemudian min-nya. Jadi dia tuh dari rata-rata tuh simpangannya berapa banyak gitu. Jadi kalau saya kita anggap ini ada satu nilai. Nah, simpangan nilainya tuh segimana gitu, sejauh mana gitu. Gitu. Udah ya, rumusnya gini aja. Mu itu adalah probabilitas dikali simbolnya, nilai simbolnya. Jadi misalnya ada A, probabilitasnya sekian, B sekian gitu kan. Berarti mu-nya yang kalian hitung adalah apa? A itu nilainya 1, probabilitasnya 0,2. B nilainya 2, probabilitasnya 0,5. Udah, cuman mu-nya 2,4. Variansnya kalian hitung. Nih, variansnya hitung aja. Probabilitas si simbol keberapa itu dikali nilainya berapa dikurang mu-nya, kuadratin. Jadi saya varians X itu kan probabilitasnya berapa? 0,2 gitu kan. Dikali 1, nilainya kan 1. Dikurang variansnya 2,4. Semuanya gitu dikurang 2,4. Jadi kita dapatnya 1,24 variansnya gitu. Atau pakai standar deviasi juga bisa kalau mau gini. Kalau standar deviasi itu berarti rumusnya diakarin. Var X-nya diakarin. Jadi 1,13. Gitu ya, bisa ya. Ini ya, sebenarnya varians itu kalau ngomongin statistik itu seberapa simpangannya gitu kayak umur orang umur usia produktif tuh simpangannya berapa sih? Dari berapa gitu. Di setiap negara tuh sama enggak? Ada kali misalnya yang di negara ini mah simpangannya kecil gitu. Jadi sedikit banget gitu kemungkinannya. Jadi misalnya kayak 30 sampai 32 tahun gitu misalnya. Oh, di negara ini mah 25 sampai 60 misalnya. Itu kan simpangannya jadi jauh. Benar nggak sih? Nah, ini kalau di simbol itu menggambarkan penyebaran panjang kode gitu. Jadi tadi balik lagi semua ada hubungannya kan Macmillan. Terus udah gitu eh, apa namanya? Uniquely decodable, redundancy, efisiensi itu distribusi panjang kodenya gitu. Jadi gimana caranya? Misalnya kode, misalnya ya, wah ini variasinya banyak banget gitu. Misal nih warna ada banyak banget atau tinggi badannya variasinya jauh gitu. Dari ada yang misalnya tingginya 1 meter gitu orang sampai 2,5 meter itu kan jauh tuh. Jadi kemungkinan distribusi datanya tuh kan banyak. Nah kalau variasi datanya banyak berarti kan simbolnya jadi banyak. Kalau simbolnya jadi banyak berarti panjang bitnya kan jadi banyak gitu. Nah, varians itu dihubungkan dengan bagaimana caranya kita mendistribusikan panjang simbol supaya dia bisa mewakili si data itu dengan paling efisien gitu. Oke. Jadi PR-nya 2 ya itu ya. Itu aja udah selesai. Absen udah nih. Ini udah saya absen semua. Aman ya? Berarti selesai. Minggu depan kita masuk ke, tunggu sabar sebentar. 2 detik lagi. Sanon Pano kita masuk ke Nufman. Jadi Sanon Pano itu
kayak gitu. Nah, nanti kita pakai Huffman tuh beda lagi. Dia pakai tree gitu, algoritmanya berbeda. Nanti kita akan bandingkan gitu. Nah, biasanya nanti di ujian tuh kalian suruh misalnya ada satu representasi nih. Terus kalian suruh kerjain tuh. Bikin pakai Shannon, pakai Huffman, pakai apa? Terus bandingin. Terus lihat efisiensinya. Tapi itu doang sih rumusnya yang nanti bakalan susah tuh. Nanti pelan-pelan ya asumsi-asumsinya gitu. Jadi algoritmanya tuh Sanovano gini ya. Kalau Huffman tuh approach-nya beda. Cuma nanti ngitung redundansi gitu-gitunya sama. Gitu, oke? Oh ya udah sudah. Sudah, silakan. Langsung pada hilang semua. Semoga lancar hari ini. PR jangan lupa dikerjain. Bu, makasih, Bu. Jangan lupa Terima kasih, makan Bu. siang sholat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Thank you Bu. for today. Bye. Terima kasih, Bu. Makasih semuanya. Dadah.